Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita hadirkan hadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berkat nikmat kesehatan sehingga kita dapat bersilaturahmi kembali pada malam ini, malam ke-20 Ramadan. Alhamdulillah. Salam dan salawat mari kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengantarkan kita dari alam yang gelap ke alam yang terang benderang. Pada malam ini izinkan saya membuka acara tausiah dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ayahanda Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, Ayahanda Dr. Haji Nasruddin AM, spesialis obstetri ginekologi konsultan, MSc Mars, beserta para wakil dekan yang hadir pada malam hari ini, kemudian dari sekretaris para prodi, baik profesi maupun kedokteran, para pimpinan dan jajarannya, para staf pegawai, para dosen pembimbing klinik, mahasiswa, preklinik, dan klinik, para konsulen dan guru besar yang saat ini hadir, dan juga kami ucapkan selamat datang kepada pemateri kita, Al-Ustaz Muhammad Basran Yusuf. Sebelum saya memasuki acara inti, ada baiknya kita saling berkenalan dengan Ustaz Muhammad Basran Yusuf terlebih dahulu. Saya perkenalkan, semoga saya tidak salah karena citinya ini cukup panjang. Jadi saya perkenalkan, beliau lahir di Sinjai 1 April 1984. Pendidikan beliau dari sekolah dasar hingga SMA di Sinjai, dan tempat mengenyam pendidikan di Siba Makassar, kemudian lanjut pendidikan S1, S2, dan S3 di Madinah, di Fakultas Al-Quran jurusan Tafsir di Madinah, mulai dari S1, S2, dan S3. Untuk mempersingkat waktu, mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Al-Ustaz Muhammad Basran Yusuf untuk memulai tausiahnya. Dengan ini saya persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salam dan salawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya, tentunya dari pembukaan moderator tadi dan telah kita sering dengarkan bersama, atau bahkan kita yang biasa menyampaikan hal ini, bahwa dengan risalah yang Nabi bawa dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang, ini adalah salah satu visi dan misi utama dari diturunkannya Al-Quran. Inilah yang menjadi poin penting tentunya di 10 terakhir Ramadan ini, dan Al-Quran diturunkan di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan, dan bahkan dalam beberapa riwayat dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa seluruh kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan semuanya terjadi di bulan suci Ramadan, baik itu kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur, dan kitab yang menjadi penutup dari seluruh kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hambanya,
itu terjadi pada bulan suci Ramadan, dan terkhusus pada 10 terakhir Ramadan ini adalah awal di mana cahaya itu bermula di kota Mekah. Dan alhamdulillah kami sekarang berada di kota Makkah Al-Mukarramah, dan tentu dari sinilah hal itu bermula. Dari sinilah hal itu mulai menunjukkan keberkahan dari tempat yang tidak disangka, tempat yang sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan, tempat yang sebagaimana Nabi Ibrahim ceritakan dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kisah Nabi Ibrahim dan bersama dengan Nabi Ismail, dengan sebuah ungkapan yang betul-betul menjadi sebuah pelajaran. Ketika kita membaca surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung awal kali tonggak sejarah itu dimulai itu dari kota Mekah Al-Mukarramah. Allah berfirman, fi wadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi Ibrahim dengan lantunan doa ketika meninggalkan anak beliau Ismail yang masih belia, yang masih membutuhkan belayan kasih sayang seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibrahim alaihissalam, di tempat yang begitu kering. Allah mengatakan fi wadin, di lembah, ghairi dzi zar'in, tidak ada sama sekali tumbuhan di dalamnya. Yang ada adalah pasir dan batu. Yang ada adalah pasir dan batu. Ketika tawakal dan percaya atas janji Allah, maka itu akan menimbulkan sebuah keajaiban. Dan itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, bahwa wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, yang menyerahkan seluruh perkara hidup matinya hanya kepada Allah, maka akan diberikan sesuatu yang luar biasa. Dan ketika Nabi Ibrahim bertawakal kepada Allah, meninggalkan bayinya bersama istrinya di tempat yang tidak ada kehidupan sama sekali, fi wadin ghairi dzi zar'in, tidak ada tumbuhan, tidak ada kehidupan, tapi tawakal yang luar biasa kepada Allah. Dan inilah pelajaran yang Allah ingin berikan kepada umat Islam, bahwa ketika kita bertawakal, menyerahkan seluruh perkara itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu merupakan awal dari sebuah hal yang luar biasa. Ya. Tahukah kita bahwa ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail di tempat yang gersang, di lembah di kota Mekah ini, ya, dari kejauhan meninggalkan anak dan istrinya, kemudian Nabi Ibrahim mengangkat tangannya, ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ba'ats fihim, ya Allah, di tempat yang gersang ini utuslah hambamu. Dan Nabi merupakan pengabulan doa dari Nabi Ibrahim. Nabi kita Muhammad SAW adalah pengabulan dari doa Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan anak dan istrinya di lembah yang begitu kering kotang, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi karena tawakal kepada Allah dan Al-Quran, sekali lagi Al-Quran mengajarkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hal-hal yang tidak masuk di akal, sebagaimana Nabi Ibrahim yang kemudian berlanjut ceritanya menjadi seorang Ismail, yang kemudian berlanjut ceritanya menjadi seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajarkan kepada kita bahwa bukan sekedar membaca ayat, tetapi ayat ini hendaknya adalah menjadi sebab sucinya jiwa seorang hamba. Dan inilah yang menjadi poin penting dalam pertemuan kita pada malam hari ini. Kami, ya, saudara, adik, anak dari yang hadir di sini, ya, dari kota Makkah Al-Mukarramah, ya, kami menghimbau
dan kami menyampaikan kepada diri kami sendiri dan kepada seluruh yang hadir bahwa setelah membaca Al-Quran ini diharap menjadi pembersih dari segala penyakit hati. Wa yuzakkihim, memberikan tazkiyah, memberikan penyucian jiwa yang ada di dalamnya karatan-karatan keimanan. Ya, tahukah kita bagaimana Islamnya para sahabat yang merupakan penentang dakwah sejak awal, tetapi ketika ayat Al-Quran masuk ke telinga mereka, kemudian jatuh ke hati mereka, ayat Al-Quran itu kemudian membersihkan segala macam keraguan, akhirnya mereka menjadi orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling takut. Oleh karenanya, orang-orang kafir Quraisy, mereka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat kepada orang di Mekah ketika itu, mereka semuanya menutup telinganya. Kenapa? Kapan ayat itu masuk ke dalam telinga, kemudian jatuh ke hati, maka tidak ada yang bisa menghalangi untuk mengucapkan syahadatain. Ya, makanya dalam Al-Quran dikatakan, ya, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang di Mekah berkata, wahai kaum kami yang ada di kota Mekah yang kafir, jangan ada yang mendengarkan. Walghaw fihi, kalau ada Al-Quran dibacakan, Muhammad membaca ayat, buat kegaduhan, buat keributan supaya ayat ini tidak masuk. Ketika ayat ini masuk ke dalam telinga, itu tidak lama lagi akan jatuh ke hati. Kenapa? Karena tabiat manusia itu adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabiat manusia ketika ada panggilan ilahi, itu akan cepat direspon oleh hati seorang hamba. Jadi ketika masuk, tidak lama lagi dia akan jatuh dan memberikan pengaruh kepada kehidupan seorang hamba. Jadi buat keributan agar tidak masuk ayat ini ke dalam telinga yang kemudian tidak lama lagi diproses dan menjadi sebuah faktor yang merubah kehidupan seorang hamba. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan juga diantara misi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus selain membacakan ayat, dan ini penting, ayat itu harus dibaca, bukan sekedar dilihat, karena ketika membaca mulailah bergerak hati kita, jiwa kita mulai merasakan ada perubahan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu senantiasa tenang, hatinya tenang dengan zikir kepada Allah, dan zikir yang paling besar adalah Al-Qur'an. Ya, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan ingatlah, hati ini hanya bisa tenang dengan zikir kepada Allah. Hati ini bisa tenang hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa saya sampaikan hal ini? Karena saya sekarang berada pada forum Fakultas Kedokteran dari Universitas Muslim Indonesia, dan kami sangat yakin, ya, para tenaga kesehatan, ya, tenaga medis dari para dokter yang ada, ya, adalah sosok yang disegani, sosok yang memiliki posisi yang penting dalam kehidupan sosial kita di masyarakat. Ketika seorang dokter itu ada bersama kita di tengah-tengah masyarakat, maka ada nilai lebih, ada hal yang luar biasa yang berada di tengah masyarakat. Nah, ketika seorang tenaga kesehatan, seorang dokter itu memiliki zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya terbuka dengan Al-Quran, merupakan misi yang dibawa oleh Nabi, membaca ayat, kemudian membersihkan dirinya, kemudian membaca pengajaran syariat yang bersama dengan turunnya Al-Quran tersebut, maka itu menjadi sebuah tenaga besar, energi yang super power dari seorang tenaga medis. Ya, kenapa kami sampaikan ini? Kami sendiri merasakan ketika kami merojaah, mengulangi hafalan kami 30 juz di kota Taif. Ya, beberapa teman kami di satu tempat kami merojaah 30 juz itu, ya, banyak di antara mereka adalah tenaga kesehatan. Ya, saya sungguh ketika itu berangan-angan, ya, bahwa seandainya semua tenaga kesehatan kita bisa menjadi orang yang menghafal 30 juz Al-Quran. Karena saya pribadi ketika itu sebagai mahasiswa di bidang ilmu syar'i, itu merasa sangat iri dengan dokter-dokter muda yang bersama saya duduk membuat lingkaran di depan saya untuk nyetor 30 juz.
Itu sangat luar biasa. Saya berpikir ketika ada dokter ya dengan ilmu yang kuat dari ilmu medisnya, kemudian punya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, punya hafalan Al-Qur'an. Itu sebelum dia memulai pengobatan secara medis, maka aura robbaniyah, aura Al-Qur'an itu sudah memberikan pengaruh besar kepada seorang pasien. Ya, seorang pasien. Jadi saya ini cerita pribadi ya, saya pengalaman bersama dengan dokter-dokter muda di Saudi ini yang kemudian Masya Allah ternyata mereka adalah orang-orang yang hafal 30 juz ya, dan kami tidak sangka mereka adalah seorang dokter ketika kami berkenalan, dan ternyata mereka adalah dokter-dokter muda yang saya bercita-cita suatu saat ya saya bisa diobati oleh dokter-dokter yang punya hafalan Quran seperti itu. Meskipun tidak sampai 30 juz, tetapi tentu aura Al-Quran, aura langit, ya wahyu dari langit itu ketika berada pada seorang tenaga kesehatan, maka sebelum dia melakukan tindakan medis, maka sudah ada kebaikan, sudah ada berkah, sudah ada hal-hal yang membuat kehidupan itu menjadi lebih berbeda daripada yang lain. Mungkin kami tidak berpanjang lebar, waktu barangkali sudah lewat dari apa yang telah diberikan batasan, tapi poin penting yang ingin kami tutup pada malam hari ini sangat singkat, bahwa Al-Quran yang merupakan misi dari Rasulullah SAW itu yang pertama adalah harus banyak membaca. Ya, harus banyak membaca. Karena zikir itu harus sering dan banyak. Makanya seluruh lafaz zikir di dalam Al-Quran itu diikuti dengan katsira. Diikuti dengan katsira. Wadhkurullaha katsira. Ya, ingatlah Allah dengan ingat yang banyak. Artinya kalau zikir itu dibawa kepada Al-Quran, artinya bacalah Al-Quran dengan bacaan yang banyak. Jangan baca sedikit. Kapan ingin membuat pengaruh yang lebih besar dalam jiwa kita, baca Al-Quran dengan banyak. Bukan baca Al-Quran pada posisi kita hanya ingin mengisi waktu kosong. Tapi ketika ingin mengambil manfaat dari Al-Quran, harus banyak membaca. Bukan sekedar pahala, tetapi proses penyucian jiwa itu akan terus berlanjut ketika kita membaca Al-Quran. Nah, tentu kita merasakan seluruh dari kita di sini beda ketika membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, dengan mendengarkan hal-hal lain. Cukup dengan membaca saja, itu sudah luar biasa. Pahala. Belum lagi ketika ada proses penyucian jiwa. Belum lagi ketika ada proses lanjutan. Mencoba untuk mempelajari lebih lanjut ayat-ayat Al-Quran, syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka tentu ini akan lebih berbekas dan akan lebih bermanfaat. Di penghujung penyampaian singkat kami ini, kami mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami masyarakat umum melihat bahwa sebuah energi yang sangat dahsyat ketika tenaga medis membersamai dirinya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membaca kalamullah, membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dan sungguh indah seorang tenaga medis, dokter, ingin melakukan tindakan medis dengan zikir kepada Allah, ucapan-ucapan yang buat pasien tenang, ya, ucapan ayat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Rabbun Nas. Dialah yang menciptakan manusia. Perkataan Allah, dialah yang memberi penyakit kepada manusia, dan dengan perkataan Rabbun Nas, yang dialah yang menyembuhkan manusia. Sungguh sangat dahsyat hal ini jika bisa diwujudkan. Sekali lagi, demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Al-Ustaz atas tausiahnya. Singkat namun sangat padat mengenai pesan, mulai dari membaca Al-Quran, bagaimana apabila seorang dokter terlebih lagi yang mengerti, membaca, dan memahami Al-Quran. Dan memang di malam ke-20 ini kita diajak semua untuk
lebih banyak membaca lagi Ustaz, tadi pesan dari Ustaz Basran. Mungkin sebelum kita mengakhiri tausiah, mungkin ada penyampaian atau ada pertanyaan dari pimpinan atau dari dosen atau yang lain. Saya persilahkan Dok, bila ada Dok. Boleh, Dr. Berry. Iya Dok. Mohon maaf ya, saya ganti backgroundnya. Kayaknya saya takut jadi gelap kalau saya bicara. Kalau malah saya lihat Dr. Berry jadi berbayang-bayangnya, jadi penampakan kelihatannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Luar biasa ya, saya pertama-tama memberi apresiasi yang luar biasa, penghormatan, penghargaan yang luar biasa dari Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia kepada Dinda saya ini Al Ustadz Muhammad Basran Yusuf. Ya, saya tidak tahu menyebut gelarnya, saya takut saya salah ya. Yang jelas bahwa Dinda ini, Al Ustadz ini adalah orang Bugis Makassar, dan sekedar saya informasikan, istri dari Al Ustadz ini adalah alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Tepatnya angkatan berapa lagi Ustadz? Angkatan tahun? Angkatan berapa, Mi? Ya. 2002. Angkatan 2002 ya, Masya Allah. Ya, betul. Adinda itu 2002, kalau saya 95, Ustadz, jadi lebih senior sedikit. Masya Allah, jadi menurut saya Ustadz Basran ini bukan orang lain, tapi keluarga besar kita, keluarga besar mahasiswa Fakultas Kedokteran. Jadi karena semuanya, ini semua, ini masih darahnya Umi nih, masih darah Umi nih ya. Iya, ini darah Umi nih. Walaupun dibuat di Madinah dan di Mekah, tetap darah Umi. Barakallah. Dan alhamdulillah saya bersyukur sekali. Saya bersyukur secara pribadi bisa berkenal dan dekat dengan Ustadz Basran ini, dan sudah mungkin 3-4 kali bertemu di Madinah. Saja beliau masih S2 sampai S3, maka lalu sudah alumni sekarang. Dan Masya Allah, hari ini kita sama-sama mendapatkan pencerahan lagi. Tapi Ustadz tidak mau menimpalinnya, tidak enak rasanya menaruh garam dalam lautannya. Tapi saya mau meng-highlight men-stressing pada terutama diri pribadi saya, kepada saudara-saudara saya, para dosen yang hadir, terlebih lagi buat Ananda, Dinda saya, mahasiswa Fakultas Kedokteran UMI ini, baik yang sarjana kedokteran maupun profesi dokter. Saya kira memaknai apa yang Ustadz Basran sampaikan tadi, saya kira tidaklah berlebihan bahwa sesungguhnya mahasiswa kedokteran inilah yang harusnya lebih dalam, lebih hakikat, dan bahkan lebih makrifat memahami itu namanya Iqra. Karena luar biasa saya lihat sempurnanya kita memahami itu hakiki daripada tanda-tanda kebesaran Allah, tidak hanya apa yang disampaikan Allah dalam ayat-ayat kauliyah dalam Al-Quran, tapi Masya Allah dalam buku-buku ilmu fisiologi, ilmu anatomi, kemudian ilmu penyakit dalam, obstetrik, ginekologi, dan seluruh ilmu. Masya Allah, semakin kita baca, semakin kita pahami, semakin kita mengerti, semakin kita dalami, sebenarnya semakin mempertebal bagaimana kebesaran dan keyakinan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal kecil saja, bagaimana proses melihat, mulai dari cahaya masuk ke retina, sampai ke nervus optik, ditangkap oleh otak besar kita, kemudian diinterpretasikan warna hijau, merah, dan seterusnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tidak bisa kita jelaskan bagaimana besarnya Allah, maha kuasanya Allah. Demikian pula kalau kita bicara nikmat satu mata saja itu Masya Allah, tidak bisa kita, tidak salah kalau Ustadz Basrannya bahwa ada pengandaian seorang Muslim itu membandingkan amal ibadahnya, kemudian Allah menggandakannya dengan sebiji mata saja. Ternyata Masya Allah, amalan yang luar biasa banyaknya itu belum sebanding dengan sebiji mata. Artinya kita bisa pahami bagaimana nikmat Allah dengan sebiji mata itu, kita bisa melihat, bisa membedakan, dan kita bandingkan bagi orang yang tidak bisa melihat. Sakit gigi saja kita Ustadz, Masya Allah, luar biasa, kayak sudah mau mati rasanya kita. Saya terus terang anakku sekalian ini, Ustadz, saya
ada namanya observasi lapangannya. Ketika anak-anak itu observasi lapangan di bagian saya objek itu, mereka wajib melihat persalinan. Saya katakan, coba kau lihat ya, sejak kontraksi sampai kemudian lahir kepala bayi dan seorang bayi, saya tanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukasiban, nikmat mana lagi yang kau pungkiri, luar biasa. Tidak bisa kita jelaskan bagaimana Allah menciptakan satu orang manusia, mulai dari sel sperma, sel telur, implantasi, pembuahan, tertanam, bertumbuh, berkembang, sampai lahir seorang bayi yang hidup. Subhanallah. Anakku sekalian, saya berharap ini saya tidak berlebihan Ustaz ya. Kalau Ustaz Basra itu mungkin luar dalam, atas bawah dia kuasai Al-Quranul Karim dan hadis-hadisnya, Masya Allah. Tapi Anda, potensi yang Anda dapatkan dan Allah berikan kompetensi Anda, selain Anda bisa memahami Al-Quran, insya Allah mungkin tidak akan seperti Ustaz Basran, tidak. Tapi bayangkan kalau Anda sudah bisa mentadaburi Al-Quran itu dan memahaminya, dan kemudian memahami ilmu anatomi, fisiologi, persalinan, melihat, dan seterusnya, saya kira insya Allah Ustaz Basrannya, kemuliaan Allah itu akan berada, dan keimanan kita seharusnya semakin lebih baik dan lebih baik, lebih karatnya itu lebih bagus lah, karena di situ semakin menambah keimanan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda sekalian, kita bersyukur sekali. Hari ini kita belajar ilmu kedokteran. Kita semakin memperkuat keimanan kita kepada Allah. Dan luar biasanya lagi, setelah ini, Masya Allah, orang setengah mati itu beramal, cari orang, zakat, ke Mekah, kemana. Tidak. Kita duduk manis di praktek kita, di klinik kita, di rumah sakit kita. Orang yang datang ke kita untuk dilayani, artinya orang datang dan kita diberi kesempatan untuk beramal ibadah kepada mereka. Masya Allah. Jadi tolong nak, bismillah. Luar biasa jihad kita ini, memahami Al-Quran dalam perspektif Al-Quran sendiri, dalam perspektif ilmunya sendiri, dalam ilmu fisiologi dan anatomi. Dan insya Allah kita akan menjadi betul-betul hamba Allah yang kemudian menjalankan fungsi khalifaan dengan menjadi dokter yang betul-betul muhsin, ihsan, jadi dokter muslim yang betul-betul baik. Dan tidak salah, Ustaz Basran di bumi ini disebut visinya itu adalah berilmu amalia, artinya ilmu diamalkan, beramal ilmiah, artinya apa yang kita amalkan berdasarkan evidence, berdasarkan kompetensi kedokteran kita, dan harus dibungkus dengan akhlak yang baik, disebut akhlakul karimah. Dan tentu kita harus berdaya saing tinggi, bukan hanya di dunia, tapi kita harus bisa berdaya saing tinggi untuk kehidupan akhirat. Berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena Allah mengatakan, yang terbaik di antara kamu, Rasulullah mempertegas, khairun nas anfa'ulin nas. Yang terbaik adalah mereka yang bisa memberi banyak manfaat kepada semuanya manusia. Insya Allah, kita semua bagian yang tidak akan terpisahkan dan terlepas dari apa yang Allah dan Rasulullah sudah sampaikan. Saya kira itu dapat saya tambahkan. Mohon maaf Ustaz, ini hanya mempertegas lagi apa yang Al-Ustaz Basran sampaikan. Saya sangat berharap Ustaz Basran kita sehat selalu. Doakan juga kami Sivitas Akademika UMI ini. Ada Ustaz, Ustaz ada di Mekah. Mohon dititip doanya. Kalau tawaf atau sa'i, ingat-ingat Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Luar biasa, mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kita dalam mendidik anak-anak bangsa ini, umat ini untuk menjadi dokter. Amin. Dan Ustadz mohon doanya juga, insya Allah kami akan monef untuk akreditasi, menuju reakreditasi. Semoga Allah meridhoi bahwa kita tetap bisa memberikan garansi kepada bangsa bahwa dan umat bahwa UMI ini adalah betul-betul pantas disebut institusi unggul yang kemudian melahirkan luaran-luaran dokter yang muhsin, ihsan, dan bisa memberi manfaat bagi umat, bagi agama, bangsa, dan negara ini. Insya Allah. Ustaz, mohon doanya. Saya akan percaya kita tidak pernah tahu dari mana, mulut siapa, dan siapa. Allah ijabah doanya. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita semuanya. Terima kasih Al-Ustaz Basran. Saya terus terang sangat bangga, bersyukur dipertemukan Allah dengan orang-orang seperti Ustaz Basran, dengan segala kapasitasnya, keilmuannya. Paling tidak kalau kita bergaul dengan tukang parfum itu ya, kita juga bisa berbau parfum, insya Allah. Allah Ustaz. Makasih banyak. Allahu wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ayahanda Dekan atas penyampaiannya, atas segala doa terhadap Fakultas Kedokteran. Kami harapkan doa yang sama kita panjatkan bersama, terutama Ustaz Basra yang sementara di Makkah Al-Mukarramah. Semoga Fakultas Kedokteran semakin mendapatkan berkah dan semakin baik dari waktu ke waktu. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya persilahkan apabila masih ada dari pimpinan yang lain atau dari dosen atau dari undangan yang sempat hadir, apabila ada yang ingin ditanyakan atau yang ada yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayahanda Dr. Sultan. Ini Eh, dosen senior kami, Ustaz Basran. Ya. Saya hanya Masya mengganti Allah, ya, beliau ya. sebagai Direktur Rumah Sakit Musina saat ini. Beliau sebelumnya. Saya hanya Oh, Masya menggantikan Allah. beliau. Iya, iya. Masya Allah, Masya Apa Allah. Ustaz? Masya Allah. Ustaz. Ayahanda Dr. saya Sultan. hormati semua kawan-kawan, para dekan, Ananda semua, Ustaz yang saya muliakan, Ustaz Ya, saya yang paling senior di sini, Ustaz. Ya. Tapi ilmu Masya agama Allah. saya mungkin agama saya tidak sesenior seperti usia saya. Tapi dalam membaca ayat Al-Quran itu, saya selalu ingat bahwa satu huruf itu pahalanya ada pahalanya. Satu huruf saja kita baca ada pahalanya. Tapi selalu juga didengung-dengungkan bahwa bukan membaca ayat-ayat saja, tapi harus mengerti maksudnya, kemudian dijalankan, dan sebagainya, diamalkan. Saya baca itu tidak terlalu mengerti artinya, kecuali misalnya Al-Kahfi, Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, itu khusus semua, jadi saya bisa baca terjemahannya. Tapi yang lainnya itu saya baca saja. Jadi sebelum saya dosen dari UMI, dosen di UMI itu hampir tidak pernah hatam itu membaca Al-Quran. 1 tahun itu belum tentu hatam. Tapi setelah jadi dosen UMI, ikut juga harumnya parfum di UMI, ya, saya bisa menyelesaikan yang pertama itu misalnya 1 bulan hatam, kemudian kalau bulan-bulan seperti ini 10 hari itu bisa hatam. Tapi saya tidak mengerti terjemahannya apa segala macam. Saya baca, saya ingat saja bahwa 1 huruf dibaca itu sudah pahala. Bagaimana ini Ustaz? Saya terjemahannya artinya saya tidak mengerti. Lama-lama juga saya mengerti, oh ini bahasa Arabnya, ini artinya ini. Tapi lancarnya itu tambah lama tambah lancar. Itu saja saya ingat. Tapi maksudnya ada yang saya tidak tahu. Tapi orang-orang bilang harus kita pahami, harus kita, ya kalau amalkan ya tentu kita amalkan. Tapi memahaminya itu tidak 100%. Tertentu saja kita tahu maksudnya. Bagaimana ini Ustaz? Saya cuma membaca saja. Yang mana Masya Allah. Cuma bisa menghatamkan saja, tapi tidak bisa menerangkan atau apa maksudnya, kecuali yang saya sebutkan tadi seperti Al-Kahfi, Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, dan seterusnya. Itu saya, Pak Ustaz. Iya, Masya Allah. Masya Allah, ya. Moderator langsung dijawab atau gimana ini ya? Silakan Ustaz. Silakan. Ya, Ustaz. Aduh, Masya Allah. Saya terus terang Pak Dekan ini saya jadi malu juga di tengah-tengah para dosen-dosen senior, ya, para orang tua kita. Ya, saya bersama di sini sebagai anak dari Bapak yang hadir, sebagai saudara dari junior, dan sebagai orang yang belajar di depan para dosen-dosen di UMI ini. Ya, Masya Allah, saya pribadi salut 100% buat Bapak Dr. Sultan yang sudah menyampaikan dari
hati yang paling dalam bahwa ya sampai saat ini membaca dan bisa sedikit memahami dari beberapa surah yang ada. Satu poin sebelum kita lanjut menjawab, poin pertama yang disampaikan oleh Pak Dr. Sultan tadi, poin ini adalah kita merasa bahwa kita masih kurang dalam hal ini. Ketika kita masih merasa kurang dalam hal ini, maka kita akan merasa berusaha untuk menambah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ya, ini surah Makkiyah ya. Kita ketika mendengarkan surah Makkiyah, terbayang di dalam pikiran kita bahwa yang diajak berbicara dari apa yang menjadi objek dari surah Makkiyah itu adalah orang-orang kafir Quraisy dan kaum muslimin yang jumlahnya sedikit. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara dalam surah Makkiyah tentang Al-Qur'an yang merupakan tujuan mulianya adalah tadabbur, maka itu menjadi sebuah permintaan kepada orang kafir Quraisy dan juga menjadi permintaan kepada orang-orang yang beriman dengan jumlah yang sedikit. Satu, ya, dalam surah Shad, surat ke-38, ya, bahwa Al-Qur'an ini adalah kitab yang penuh berkah dan tujuannya adalah untuk ditadabburi. Ya, bukan cuma dibaca, ditadabburi. Yang kedua, dalam surah Makkiyah yang kedua, dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afalam yadabbarul qaula am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin?" Ya, apakah orang-orang kafir di Mekah itu mereka tidak mencoba untuk mendengarkan Al-Qur'an dan mencoba untuk melihat sebenarnya yang membuat nenek moyang kami dihancurkan itu apa? Artinya, surah Makkiyah ini Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kaum kafir Quraisy untuk mentadabburi Al-Qur'an. Bayangkan, orang kafir diminta oleh Allah untuk mentadabburi Al-Qur'an. Bagaimana lagi orang yang beriman? Ketika orang kafir mentadabburi Al-Qur'an, mereka bisa menjadi orang yang beriman. Banyak orang-orang kafir yang kemudian ketika mendengarkan Al-Qur'an, ada bukti nyata dalam kehidupannya, ada perubahan dalam kejiwaannya, itu bisa mengantarkan dia ke dalam keimanan. Itulah fungsi di dalam surah Makkiyah. Oke, sekarang itu surah Makkiyah, Ustaz. Mana surah Madaniyahnya? Kalau Al-Quran itu tujuannya untuk ditadabburi, ada di dalam surat Muhammad dan surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, ya, walau kana afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya, Al-Qur'an ini seandainya bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan kontradiksi yang luar biasa dalam Al-Qur'an. Tapi tidak ada Al-Qur'an yang kontradiksi, tidak ada. Kenapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mungkin ada kontradiktif dalam ayat-ayatnya. Kenapa? Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan akal manusia, dan Allah yang menurunkan perkataan ini, tidak akan mungkin ada kesalahan. Ya, ini. Dan ingat, kita harus hadir dalam pikiran kita ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara dalam surah Madaniyah, surah yang diturunkan setelah Nabi hijrah, maka ingatlah, yang diajak berbicara ketika itu adalah ada dua golongan. Kalau di Mekah tadi, orang kafir Quraisy yang diajak berbicara dalam setiap dialog Al-Quran. Tapi ketika sudah berpindah ke Madinah, maka dialog dalam Al-Quran ini akan tertuju kepada dua golongan. Siapa itu? Kaum munafikin dan orang-orang beriman. Ayat-ayat Madaniyah itu yang menjadi objek pembicaraannya adalah dua golongan ini. Betul, ada juga orang kafir. Tapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting yang menjadi objek di surah Madaniyah adalah kaum munafikin. Orang-orang munafik yang mereka mengucapkan keimanan di dalam mulutnya tapi menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya. Ya, ini yang menjadi objek dari surah-surah Madaniyah kebanyakan. Dan kalau kita melihat ayat tadabbur di dalam surat An-Nisa, surat keempat dalam Al-Quran, dan pas dengan ayat yang tadi kita bacakan, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka ayat itu konteksnya sebelum ayat itu dan setelah ayat itu berbicara tentang orang-orang munafik. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala mengajak tadabbur Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, itu orang-orang munafik pun diajak
Oke, kita berpindah ke surah Muhammad, surah ke-47 dalam Al-Quran juz ke-26. Juga konteks ayat itu sebelum ayat tadabbur dan setelah ayat tadabbur yang akan kami bacakan, ayatnya sama. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Itu juga ada dalam surah Muhammad. Afala yatadabbaruna Al-Quran itu juga ada dalam surat An-Nisa, yang berarti apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Dan sama-sama ya, orang munafik juga yang menjadi objek pembicaraan di dalam surah Muhammad. Artinya apa? Kesimpulannya? Al-Quran yang tujuannya untuk ditadabburi, dipahami, bukan sekedar dipahami, tapi coba diamalkan, baik dalam fase Mekah ataupun fase Madinah, baik orang kafir ataupun orang munafik, semuanya diajak untuk mentadabburi. Semuanya diajak untuk mentadabburi. Bayangkan, tidak ada makhluk di muka bumi ini yang lepas dari perintah tadabbur. Kenapa? Orang kafir pun disuruh, orang munafik pun disuruh, apalagi orang beriman. Makanya kita yang paling berhak dengan Al-Quran ini. Makanya inilah kira-kira tujuan besar diturunkan Al-Quran adalah bagaimana dia ditadabburi. Tapi saya ingin memberikan sebuah sedikit, mungkin terlalu panjang ini, sedikit ringkasan. Tadabbur itu bukan berarti kita harus belajar tafsir. Tidak. Karena di dalam Al-Quran itu, belajar Al-Quran itu ada beberapa fase. Ya, di dalam belajar Al-Quran ada beberapa fase. Ya, tentu yang pertama adalah tilawah, ya, membaca. Ini fase yang pertama. Ya, ini fase yang pertama. Kita memperbaiki bacaan dan subhanallah, Pak Dr. Sultan tadi sudah mengajarkan yang besar kepada kita sebelum hadir pada kesempatan hari ini. Ya, yang kedua, setelah kita tilawah, kita tadabbur. Apa itu tadabbur? Ya, mencoba untuk memahami makna yang kita baca dan mencoba untuk mengamalkan yang kita baca. Jadi tidak mesti harus belajar tafsir, tidak mesti. Tafsir itu kan terlalu luas. Tapi yang Allah minta dari kita sebagai kaum muslimin secara umum, dan ini keadilan Allah, adalah tadabbur. Apa itu? Kita pelajari Mute, Ustaz Basran, Tabe mute. Ya. Iya, inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tadabbur sebagai sebuah fase di mana semua orang bisa masuk dalam fase itu. Kalau tafsir tidak semua orang bisa masuk. Tapi tadabbur semua orang bisa masuk. Bagaimana itu? Mencoba untuk memahami terjemahannya, kemudian mencoba untuk mengamalkan apa yang ada di dalam terjemahan itu. Contoh kecil surat Al-Asr. Wal Asr, demi masa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Bahkan di dalam perkataan ulama tafsir yang lain, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr. Manusia itu betul-betul berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dalam beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi, berwasiat dalam kebaikan, wa tawassaw bis sabr. Itu saja. Nah, bagaimana tadabburnya? Tadabburnya adalah pertama, kita menanyakan kepada diri kita, apakah kita sudah tahu pentingnya waktu? Itu bukan tafsir, tapi itu tadabbur. Yaitu mencoba untuk mengamalkan. Apakah kita sudah tahu waktu kita dengan baik? Yang kemudian yang kedua, apakah kita sudah tahu posisi kita dalam keadaan yang beruntung atau rugi? Sekarang dengan cara kita hidup seperti ini. Yang ketiga, apakah kita masuk? Jadi tadabbur itu lebih kepada pertanyaan-pertanyaan yang singkat atas apa yang kita baca. Apakah kita sudah amalkan? Apakah kita sudah introspeksi diri kita? Itulah tadabbur. Adapun fase yang selanjutnya tilawah, kemudian tadabbur, kemudian tafsir. Setelah tafsir ada namanya istinbat. Itu fase yang lebih advance, lebih tinggi lagi. Tapi itu Allah Subhanahu wa taala tidak bebankan semua orang untuk masuk pada fase itu. Tapi Allah bebankan kepada kita untuk masuk pada fase tadabbur, yang mana pertanyaan kita kepada ayat itu apakah kita sudah amalkan atau belum. Itulah tadabbur. Mungkin begitu, Ustaz. Ya. Ustaz Basran, saya menambahkan sedikit ini. Ya. Ayahanda Dr. Sultan Muriani adalah dosen yang senior sekali di kedokteran, dan beliau ini kemarin juga menjabat sebagai direktur rumah sakit pendidikan, dan kami di Fakultas Kedokteran ini ada program hafal juz 30 untuk seluruh mahasiswa, dan Masya Allah, terus terang bukan berarti kita ini sudah jago-jago ya, ini termasuk saya pribadi juga terus terang kenapa memilih untuk siap untuk membimbing, karena terus terang sekaligus ingin belajar kembali mengingatkan di kami semua ini dosen-dosen terutama, jangan sampai kita mengajarkan anak kita untuk wajib menghafal juz 30 sementara kita tidak, sehingga sebenarnya
menjadi pembimbing di sini sebenarnya, dan sesungguhnya kami juga ingin belajar kembali ya sama-sama anak ini. Ya, ada juga yang sudah mantap juga ya, bahkan ada dosen yang sudah menghafal juga sampai 2 juz, 3 juz ya, Masya Allah. Kalau Masya Allah kami ini Ustadz Basran, sudah ada penghafal juz 30 juz ada, 20 juz ada, 15 juz ada, dan Masya kita Allah. juga mau sama-sama belajar. Jadi memang dalam urusan begini, Masya Allah, saya kira kita yakin dan percaya bahwa tidak berarti bahwa kita di dosen sehingga kita lebih hebat, tidak. Kita sama-sama belajar, dan Masya Allah ini ada komandannya sini, ada Ibunda Dr. Ida Royani, ada Dr. Sulhana, ada yang terutama lagi Bunda Dr. Sri Juliani ya. Itu semua adalah orang yang menginisiasi, dan memang ada dari universitas, dan kita mengimplementasikannya dalam kajian-kajian kita, dan kita belajar semua, dilatih lagi untuk bagaimana bisa menghafal, bisa menilai hafalan-hafalan atau apa yang anak-anak kita diminta untuk menguasai Al-Quran ini. Masya Allah. Mungkin Ibu Dr. Ida bisa menambahkan, saya kurang lengkap mungkin ya. Yang jelas bahwa Dr. Sultan ini, ayahanda kami ini bersedia juga untuk membimbing masalah. Jadi kita sangat senang sekali ya. Ya, terima kasih. Barakallah. Dr. Ida, mungkin ada yang bisa menambahkan. Terima kasih ayahanda dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Basran. Jadi Ustadz Basran bersama istri ini tadi sudah disebutkan oleh ayahanda dekan adalah kawan yang membersamai kami dalam perjalanan perjalanan yang masih terhitung singkat ini dalam penelitian prophetic medicine, terutama ajwa. Dari awal kita sudah sama-sama, mudah-mudahan nanti jadi bisa berlanjut lagi. Mudah-mudahan nanti setelah Ustadz Basran pulang bersama Dr. Dewi bisa menambah kekuatan lagi pada program kita di FKUMI. Semoga bersedia mensupport kita, menyempurnakan, menjadi batu bata kekuatan dalam perjuangan kita menjadikan Fakultas Kedokteran UMI ini sebagai pionir dalam mendakwahkan prophetic medicine, mendakwahkan Islam, mensyiarkan Al-Quran dalam pengajaran Islam, disiplin ilmu kedokteran. Kami memulai banyak hal, kami mencoba melakukan banyak hal, dan kami memulainya dengan dakwah Al-Quran, ya, karena kami yakin sekali bahwa banyak jalan untuk mencari kebaikan, tapi dakwah Al-Quran itu adalah dakwah yang paling pasti, dan mudah-mudahan insya Allah saya Masya Allah, maksudnya tolong nanti banyak sekali yang ada dalam pikiran saya, dan nanti Ustadz Basran dan Dr. Dewi mungkin bisa berdiskusi supaya memikirkan banyak hal, supaya nanti pas kita bertemu mungkin apakah di Medina, di dua haramain, atau di sini di Kota Makassar, kita bisa melanjutkan diskusi kita untuk insya Allah. Amin. Yang terutama tadi Bunda Dr. Ida saya sampaikan, Ustaz Basran, mohon di Mekah didoakanlah UMI ini yang disebut-sebut, ingat namanya UMI kedokteran, insya Allah. Ya, karena terus terang Fakultas Kedokteran UMI sekarang memiliki satu hidden satu semacam tugas terselubung sebenarnya. Kami harus menjadi pionir atau menjadi ujung tombak dalam dakwah ini, dalam syiar ini. Mudah-mudahan amanah yang terselubung ini bisa kami jalankan dengan baik. Kami butuh support dari semua orang. Ya, mudah-mudahan Allah menolong kita semua. Terima kasih para ayahanda, ibunda, dosen-dosen senior. Saya senang sekali di sini ada Dr. Sultan,
menyertai kita semua. Ada juga Ayahanda Dr. Rahmat Latif ini, Masya Allah. Dr. Rahmat Hadir juga. Latif, Luar biasa. beliau ini adalah Senior kami, sebenarnya guru-guru ya, kami, Ustaz. beliau adalah guru kami, role model kami. Assalamualaikum. Ya, Salam, warahmatullahi wabarakatuh. mungkin Dr. Rahmat, mungkin ada yang mau disampaikan Dok kepada kami semua. Ya, terima Silakan. kasih. Yang pertama, luar biasa. Saya tadi itu geli seketika tarawih, terlalu lama nih ceramahnya. Nah, saya mau ikut ini ceramah, jadi Masya Allah. begitu selesai, saya langsung cabut ini iPad, langsung buka ini. Alhamdulillah, saya ikut sebagian, saya dengarkan Pak Dekan tadi untuk menyampaikan. Kalau tadi ada Dr. Sultan orang tua, saya sedikit lebih muda dari Dr. Sultan, jadi Masya Allah. tetapi tidak ada kata tua. Saya bangga menjadi batu pondasi atau batu apapun namanya di UMI. Masya Allah, Paling Masya Allah. tidak mungkin mudah-mudahan masih ada di sisa umur ini ada guna-gunanya saya. Nah, untuk Amin. bagaimana yang ada di kepala saya, yang ada yang saya pernah lewati, saya akan sampaikan yang baik-baik kepada anak-anak saya, sehingga tidak ada penyesalan bagi saya. Apa yang ada yang Tuhan telah berikan kepada saya tidak sampaikan ke anak-anak saya. Itu terutama misi saya. Saya juga banyak mulai dengan sisa waktu setelah tidak menjabat, banyak memperdalam, dan semakin lama saya belajar, semakin muncul penyesalan kenapa baru banyak belajar saat ini. Nah itu, jujur saya mempunyai ada kelompok untuk mengkaji, dan makin lama saya belajar, jujur, bukan cuma Dr. Sultan, saya pun merasakan hal yang sama Pak Ustaz, bahwa ternyata memang sudah lama kita belajar ilmu kedokteran, sampai setinggi-tingginya kita belajar, ternyata ada yang terlupa. Kita langsung mungkin ke atap, langsung ke dinding, fondasi ternyata tidak kuat, sehingga sangat rawan untuk roboh. Nah, izinkan saya mungkin ada teknologi, saya mau berada di fondasi di bawah, bagaimana jangan sampai roboh. Nah itu, saya biarkanlah menjadi batu fondasi paling bawah, tidak ada niat apa-apa lagi yang saya cari. Kedua, ingin menjadi batu fondasi yang paling rendah di bawah, untuk bagaimana anak-anak saya berada di atap yang paling tinggi. Nah itu. Nah, oleh karena itu, apapun yang perintahkan, bagi saya itu adalah amanah. Tidak ada lagi yang saya ingin cari, apalagi materi dan sebagainya, kecuali ingin berbuat baik di sisa umur saja ini. Nah itu, jadi misi saya, kalau tadi Nanda Dr. Ida berbicara bahwa ini barangkali jauh di lubuk hati saya pun ingin melakukan misi itu, bagaimana anak-anak saya jangan hanya memahami ilmu kedokteran saja. Saya berprinsip Ananda terlalu jauh ada di atap, ada di plafon, ternyata kita lupa di pondasi. Tapi Umi melihat secara holistik, melihat dari pondasi sampai atap, dan makin lama makin memperbaiki. Saya khawatir nanti kompetitor yang ada itu justru akan berpaling kepada kita, karena itulah hal-hal yang terlupakan oleh para kompetitor yang lain. Merasa bangga memperlihatkan atapnya, dan tidak pernah kita malu memperlihatkan pondasi kita yang sebenarnya sangat keropos di bawah. Mungkin sudah osteoporosis, sehingga suatu waktu kalau terjadi fraktur patologis sudah bisa diprediksi dari awal. Nah itu, saya tidak ingin terjadi prediksi ini menjadi kenyataan. Oleh karena itu, saya mengajar juga di bidang geriatri, kita boleh menua, tapi kita menua sehat, ya. Nah itu, jadi kita fisiologis menuanya, tetap kita berfungsi dengan baik, dan tidak menjadi tua berarti menjadi tidak berguna. Nah itu, apatah lagi kalau dilengkapi dengan kajian dari Pak Ustaz tadi, saya ikuti, luar biasa Pak Ustaz. Nah itu, makin banyak kita membaca, makin kita mentadaburi Al-Quran ini, sebenarnya sisa terpulang kepada kita. Begitu luasnya lapangan untuk pengabdian kita ini, lalu sempit di bidang kedokteran. Nah itu, sehingga makin banyak kita belajar, menambah hasanah keilmuan kita untuk tetap ini. Support Pak Dekan, support semua anandaku semuanya tanpa kecuali. Ayahanda siap menjadi batu pondasi paling rendah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin nih, moderator, saya harus memberi tanggapan ini yang pertama ya. Saya terus terang, Ustaz Basran ini, Ayahanda Dr. Rahmat Latif ini dosen senior, ahli penyakit dalam senior di Kota Makassar, bahkan di Sulawesi Selatan. Ya, beliau, saya terus terang, betul Ustaz Basran, saya stase
sekolah tahun 2001 stase di penyakit dalam di Labuan Baji, beliau sudah sangat supervisor untuk ilmu penyakit dalam, Masya Allah. Sehat selalu dok, Masya Allah. Dan Ustaz Basran, ayahanda Dr. Ahmad Latif ini pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau saya tidak salah berapa tahun lamanya, dan luar biasa pencapaian 10 beliau. tahun saja. 10 tahun ya, 10 tahun Iya. mengawal Bapak Profesor Dr. Syahrul Yassin Limpo, dan begitu banyak pencapaian, dan saya juga ingin sampaikan apresiasi luar biasa bahwa ketika beliau ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, belum menjadi dosen kita, sumbangsi dan supportnya luar biasa untuk UMI. Yang saya tidak pernah bisa lupa adalah ketika akreditasi, tetapi yang paling utama lagi ini saya harus sampaikan kepada Anda semua, bahwa waktu itu kita tahun 2015, saya masih menjabat sebagai wakil dekan 1, kita harus mengelola pendidikan profesi klinik mandiri, dan alhamdulillah support dari Dr. Ahmad Latif yang sebagai kepala dinas, sebagai komandan dari beberapa rumah sakit provinsi waktu itu. Masya Allah, saya tidak bisa bayangkan kondisi waktu itu ya, dan dalam waktu seminggu kita bisa bekerja sama dengan beberapa rumah sakit milik provinsi dan Kota Madia Makassar, dan kita kemudian bisa mendapatkan sampai hari ini ada 15 rumah sakit baik swasta maupun negeri, dan itu tidak lepas dari support Dr. Ahmad Latif sebagai Bapak ayahanda sebagai dosen, dan kita sangat bangga beliau sekarang sudah terdaftar di Bank Data Perguruan Tinggi, bahwa beliau adalah dosen tetap kita beridika. Dan Masya Allah, tadi apa yang disampaikan ayahanda itu luar biasa. Saya terus terang tidak bisa berkata-kata bahwa luar biasa lah. Saya tidak apa ya, artinya ayahanda Dr. Ahmad Latif, jazakallah khairan katsira. Saya kira semoga Allah menjaga kita dan bisa mengawal. Dan terus terang Dr. Ahmad Latif, ayahanda, saya jujur saya kuat menjadi PLT dan menjabat semua ini karena saya yakin dan percaya banyak ayahanda, ibunda saya, banyak senior saya, guru-guru saya yang mensupport saya untuk kemudian mengawal sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia ini. Bukan hanya beban kompetensi dokternya, tetapi beban bagaimana kemudian membawa anak-anak kami mumpuni dalam ilmu kedokteran dan mumpuni untuk menjadi dokter-dokter yang ihsan, muhsin, dokter muslim yang bisa khairun nas, anfa'ulin nas. Barakallah, jazakallah khairan katsira. Makasih. Ya. Terima kasih dok atas penyampaian yang sudah dibawakan. Mungkin dari Ustaz Basran ada sebelum kita menutup. Kita minta sekaligus Ustaz Basran untuk memimpin doa ya. Singkat untuk kita semua ini. Ya. Mohon Ustaz, sebelum menutup acara ini kami mohon kesediaan sampai. Atau mungkin masih ada ayah bunda senior di sini yang ingin memberikan sudah, ya, saya lihat sudah. Insyaallah mungkin ada ayah Nabi satu ada ya. Oke. Dr. Berry mungkin bisa kita sudah jam 10. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita semakin cinta lagi dengan Al-Qur'an. Semoga di 10 malam terakhir ini insyaallah tadi mulai dari tilawah, mulai dari tadabbur insyaallah Ustaz, malam ini kita semakin cinta dan semakin mau membaca terus. Alhamdulillah. Mungkin al-hifdz kalam, kami mohon kesediaan Ustaz untuk memberikan penutup pesan kepada kita semua dan doa supaya Fakultas Kedokteran UMI bisa selalu diberkahi dengan cahaya Al-Quran dan menjadi berkah bagi seluruh umat. Nanti silakan. Ya, tapi saya mungkin tidak mau menyalip atau mendahului para senior di sini, sebagaimana sunnahnya para sahabat terdahulu. Ketika ada hal-hal yang terasa itu adalah hal yang berat, hal yang memohon untuk mencari jalan keluar, maka yang didahulukan untuk melantunkan doa-doa itu adalah orang yang paling tua dari kalangan yang hadir.
Ya, tabe ini karena ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan di saat kekhalifahan beliau, dan beliau adalah orang yang al-asyara al-mubasysyaruna bil jannah. Ya, tabe ini ya, beliau Umar adalah seorang yang dijamin masuk surga di antara 10 orang itu. Ya, tapi ketika untuk memohon masalah-masalah yang sangat genting, hal-hal yang penting untuk kita selesaikan bersama, hal-hal yang kita ingin kerjakan bersama, maka ya tabe yang ketika itu Umar mendahulukan Al-Abbas, pamannya Nabi yang tua ketika itu, yang lebih senior. Ya, dan kesempatan ini saya tidak ingin mendahului para ayahanda, para gurunda yang berada di sini. Ya, kita berharap agar yang melantunkan doa ini, dan kita hanya mengaminkan. Ya, kita hanya mengaminkan adalah yang paling senior di kalangan ayahanda dan ibunda yang hadir pada kesempatan kali ini. Ya, tabe ini permintaan kami, dan kami dari Mekah hanya berusaha untuk mengaminkan dari tempat yang paling suci di dunia ini. Kalau begitu, kami atas nama pimpinan Fakultas dan Sivitas Akademik ini memohon kesediaan Ayahanda Dr. Sultan untuk memimpin doa ini. Barakallah. Tabe, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mohon kepada kami semua sivitas akademik Fakultas Kedokteran UMI dan yang ikut pada malam ini maupun yang tidak ikut pada malam ini dapat berkah dari apa yang kita dapatkan dari Bapak Ustaz. Mohon pula berkah bulan Ramadan yang kami hadapi sekarang ini, berkah bagi kami semua, mampu sehat walafiat melakukan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan ini. Dan tentunya kami mengharapkan berkah apapun yang kami lakukan pada setiap kehidupan kami, dan mohon ampun segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa-dosa pemimpin kami, terutama pemimpin-pemimpin kami di Fakultas Kedokteran UMI ini. Amin. Apa yang kita capai semoga dapat bertambah lebih baik lagi. Amin. Rahmat dan kasih sayang-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan katsiran. Ayahanda Dr. Sultan. Wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan doa yang dipanjatkan oleh senior kita, semoga segala doa yang kita panjatkan malam ini diterima dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Lain kali ini mesti saja ini doa-doa yang makbul ini. Ya. Bukan hanya doanya, ayahanda yang utama itu siapa yang berdoa, memimpin doa itu yang utama dulu. Masya Allah. Abe, mungkin saya mohon izin untuk menyampaikan undangan secara langsung. Insya Allah undangannya menyusul. Insya Allah hari Sabtu tanggal 23 kita akan ada acara buka puasa dirangkaikan dengan beberapa kegiatan, terutama terkait dengan kegiatan-kegiatan atau program kita terkait dengan pengembangan pembelajaran Al-Quran di Fakultas Kedokteran UMI. Kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama dan silaturahim. Kami mengundang para senior, guru-guru kami, teman sejauh sekalian untuk hadir bersama kami pada hari Sabtu di Fakultas sore pukul 4 sore hingga buka puasa bersama, salat maghrib dan seterusnya makan malam. Nanti undangan tertulisnya menyusul. Dokter Sultan, Dr. Sultan, Dr. Ahmad Latif, ada dokter. Ada di sini ada senior dokter Ibunda Dr. Susi. Oh, Dr. Susi, ya saya lihat Dr. Susi.
Dokter Susi juga Iya dok, ya. bergabung Makasih. kita ditunggu. Barakallah. Iya. Insya Allah ya. Amin. Iya. Makasih. Dokter Haisa Nurdin juga Ya, ada Dr. saya Hasanuddin, lihat. SPAN, Masya Allah. Iya, insya Allah dok. Dokter Hermi juga tadi ada saya Iya. lihat senior kita. Semua seluruhnya. Ya. Terima Barakallah. kasih. Amin. Amin. Apalagi kalau amin, nanti ya juga Rabbal ayah Alamin. ada Dokter Rahmalati bisa bergabung, Masya Allah. Pakai Dokna hari Sabtu insya Allah. Iya, Salah. misal. Ya. Iya dok. Ya. Terima kasih Iya. Ustaz Basran. Atas Salam sama keluarga. sama istri tercinta. Bisa dikirim juga begitu nama saya pakai bahasa Arab, baru saya ganti nama saya ini pakai itu. Ustaz. Bagus, atau tidak? Bagus kan, tidak bisa dibaca ya. Tapi tidak semua nama bisa tulis Arab, Ustaz. Oh, ini kan pakai nama Nasrudin bisa ya. Anas Bisa. Arab Adin. Ya, bisa kalau saya punya nama. Kalau Beri tidak ada, Beri ya terbeda, bisa itu. Bisa, semua bisa, Pak. Albir, Semua bisa. Semua bisa, insya Allah. Inilah pentingnya nama ada bahasa Arabnya. Ya, Pak Dekan. Nah, itu. betul. Ada Dokter Rahmalati pasti bisa itu. Iya, Pak Dokter Rahman, insya Allah. Iya, iya. Salah ini bisa karena ada bahasa Arab saya lihat semua Iya, itu. dan kalau Dokter Ida Royani ya, Ibunda itu. Oh, saya bisa Ummu Muhammad. Iya, Iya, barakallah. iya. Waduh, saya terus terang sebelum pamit Iya. merasa bahwa saya bukan pada hari ini bukan orang lain di Fakultas Kedokteran Umi pada Barakallah. kali ini. Makasih. Iya, iya. Makasih banyak. Sudah di foto ini, no, Dokter Beri? Di foto, jangan lupa foto dulu. Ya, izin. Ya, Silahkan Jabal. Ada Jabal yang bertugas untuk screenshot. ya ini dulu yang halaman. Boleh diulang Jabal. Ade. Sebelum kita akhiri. Bisa Jabal? Ya. Dokter Mona dari Sorowako juga ada, alhamdulillah. Nah, Dokter Sigit Alamak. ini berada dengan anak-anak bimbingan BIMO ya, bimbingan modul di karantina ini ya. Masya Allah, mohon doanya juga ini supaya saudara-saudara kita yang di karantina dan bimbingan modul untuk KPD bisa lulus dengan baik ya, insya Allah tahun ini. Amin. Insya Allah. Ya. Salam untuk semuanya, Dokter Sigit di sana ya. Iya dok, iya. Makasih dok. Soalnya saya hanya lihat daftar menunya itu, saya lihat Dokter Sigit. Iya, barakallah. Ya. Sudah Dokter Pak Jabal sudah ya? Sehat ke semua ya, Anda Bunda. Anak saya lihat Dok, Mas makasih Jar. banyak Dok. Ya. Ustaz Basran, makasih banyak. Mungkin Ya, ya. sudah mau Dokter buka Agung. puasa Ustaz di Mekah. Belum, masih ada 1 jam Belum. setengah. Oh, belum buka puasa, Ki? Makasih Pak. Belum. Wah, Belum. di sini kita pastor Rok Miki. Ini sudah makan yang kedua milik kita ini, Ustaz. Oh, Masya Allah, luar biasa. Iya. Iya. Alhamdulillah, makasih banyak Ustaz Basran atas ilmu Ya, ya. waktunya, Ya, pencerahannya. sama-sama. Semoga- Justru kami terima kasih banyak. Ini sudah banyak belajar dari para senior, dari Sivitas Ya, Agama di Akademi barakallah. Umi yang luar biasa. Insya Allah berkah dan terus berkah. Insyaallah, amin. Di sini Ustaz tahu Amin, kalau amin. tidak keluar nih ayahanda ibunda senior tidak ada yang keluar ini, jadi kita baku tahan di sini tuh. Barakallah. Saya juga tidak berani keluar kalau saya punya senior belum keluar. Iya, begitu Pak, begitu karena makanya. Iya, makanya itu ada perkataannya para ulama, Bang. Ya, Ya. mazalul ummatu bil khair Ya. madamal kibaru fil amam. Kalau Ya. bahasanya seperti itu. Artinya umat ini akan terus dalam keadaan baik selama para senior itu terus dikedepankan. Ini tabe Masya ini adalah Allah, perkataan Masya para Allah. ulama ya. Tabe ini Barakallah. perkataan ulama. Iya, 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 iya. Cocok lah, tidak salah di kedokteran itu pas senioritas. Iya. Iya, Pokoknya- tabe ini ya. Kalau Dokter Sultan belum lift, tidak mau Pak keluar. Ini. Itu nih saya biasa kasih anak-anak, saya bilang, kau lihat itu kita anak kita, saya sudah dekat, PLT tidak bisa kita keluar. Nah ini mahasiswa, belum bisa saya keluar semua biji lihat ya. Waduh, Masya Allah. Itu, makanya dia mau diajar semuanya akhlak dan adab itu, Masya Allah. Jadi jabatan memang ini Ji. Bah, Apa bunga-bunga namanya? aja di dunia. Datang dan pergi saja. Iya, betul. Jadi pernah ada dan akan tiada. Jadi begitu kehidupan.
Masih ada Ki Dokter Anu, kalau tidak ada liptoma juga ini. Jadi, Masih ada ya, ada Sultan. Mau isi. Iya, oh iya. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Ketemu Pak Ustaz di Iya, Mekah. iya. Di Mekah, Insya Allah Pak Dokter, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kasih dok, sudah hadir. Semoga tahun depan masih ada tausiah Gen Ramadan dok. Amin. Ada ketua panitia lupa tadi. Jangan bilang masih ada. Kita berdoa panjang umur masih ketemu lagi Ramadan berikutnya. Jangan bilang Ramadan masih ada. Mungkin artinya Terima kasih Dokter Agung. Ya. Terima kasih Dokter Agung. Dokter Agung itu mau bilang karena instala ini sudah sekolah lanjut apakah dia masih bisa diperhatikan biar jadi presiden orang atau jadi panitia. Iya deh. Sudah berapa tahun Dokter Agung jadi ketua panitia ini? Iya. Barakallah. 2 tahun setengah. Biar dia sekolah tetapi bisa disuruh pimpin ini Iya. bisa. Apalagi kalau supervisor yang suruh Pak. Oh iya, insyaallah. Oke. Nah, senang sekali nih, Masya Allah, betul-betul. Ustaz Basar, terima kasih banyak. Iya. Siapa tahu Ustaz Basar juga segan keluar, kalau saya belum keluar ya saya keluar dulu ya. Bisa mungkin host end saja anunya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih banyak dok. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.